Selamat sore untuk semua pemuda remaja Gaprak. Saya kurang dengar nih tadi suara cuma yang bilang amin, kayaknya bapak kepala doang. Saya melihat ada 2.500 orang. Ya, selamat sore, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih di hari yang luar biasa ini. Puji Tuhan kalau saya diberikan kesempatan kembali oleh Bapak Ketua untuk menyampaikan firman atau renungan pada sore hari ini. Untuk tema hari ini sebelum diberikan, saya merasa terberkati untuk tema yang disampaikan oleh Bapak Ketua kepada saya. Tuhan, ayat ini luar biasa bagi saya karena saya sudah pernah mendapatkan ayat ini, dan ayat ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami keluarga, dan saya percaya kalau diberikan tema hari ini, biarlah ini juga jadi berkat buat pemuda remaja pada sore hari ini, ya. Puji nama Tuhan. Saya juga diberkati untuk pujian sore hari. Saya ingat lagu-lagu itu, lagu-lagu saya masih SMA ya, lagu-lagu zaman dulu ya. Dulu masih bersorak-sorai, nggak malu sih Buni, nggak belum serasi sekarang ya. Dulu masih lompat-lompat ya. Tadi mau lompat kayaknya agak takut roboh. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja. Kita buka Filipi Alkitab ya, Alkitab semuanya kita buka di kitab Filipi 4 ayat 19. Ya, sudah dibuka Filipi 4. Ini ayat pasti sering kita dapat atau kita baca, baik itu dalam renungan ataupun ayat-ayat kekuatan, ya. Sudah dapat semua? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Saya undang makin berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca dengan yakin dan iman, karena ayat ini walaupun pendek, tapi saya yakin kalau kita percaya, mengimani ayat ini, Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Ya, kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tema hari ini tadi terambil dari Filipi 4 ayat 19. Judulnya saya buat Tuhan memenuhi keperluanku. Amin. Haleluya. Sedikit sebelum kita menelaah ayat ini, kita ada pelajaran mengenai Filipi sendiri, ya. Jadi kita tahu latar belakang Rasul Paulus menulis suratan Filipi ini untuk jemaat Filipi pastinya, ya. Dan kita tahu Filipi itu hanya ada berapa pasal? 4, ya. Jadi ingat, jadi pemuda remaja di sini harus punya pengetahuan Alkitab, ya. Jadi kalau ditanya Filipi 6, nah kita dalam sunnah nggak ada om, walaupun dia lambatkan, kalau saya salah langsung ngomong aja nggak ada. Filipi itu hanya ada 4 pasal, ya. Jadi ini merupakan suratan yang terakhir dari Rasul Paulus di Filipi, ya. Dan merupakan bagian terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi pada masa itu, ya. Surat aslinya ini Filipi dalam bahasa Yunani, ya, yang ditujukan yang tadinya pasti untuk jemaat di kota Filipi. Pasal 4 itu ada sampai 23 ayat, ya. Dan itu ada bagian-bagiannya. Ini sedikit saja, ya. Jadi biar tahu kalau bagus kita baca Filipi 4 ini, satu pasal ini luar biasa ayatnya. Ayat demi ayat itu benar-benar punya arti dan punya menurut saya kekuatan yang tersendiri.
Sehingga saya juga merasakan pada saat membaca ayat ini dari awal sampai akhir, bagaimana Rasul Paulus menulis pasal ini, ya, dia begitu luar biasa bersyukur, begitu luar biasa bersukacita walaupun dia ada dalam kesesakan. Pada saat itu Rasul Paulus ada di dalam penjara, ya. Dalam menuliskan ini dia ada di dalam penjara, tapi dibantu dengan Rasul Timotius pada saat itu untuk menuliskan suratan ini, ya. Kalau Filipi 4 ayat 1 sampai 9 itu mengenai nasihat-nasihat terakhir, ya. Kalau Filipi 4 ayat 10 sampai 20 ini merupakan terima kasih Rasul Paulus kepada pemberian jemaat Filipi pada saat itu. Dan yang terakhir Filipi 4 ayat 21 sampai 23 itu merupakan salam untuk jemaat-jemaat di sana. Lalu kita baca sekali lagi Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita tahu kalau Allah atau Tuhan yang kita sembah adalah, ya, Allah yang kaya. Amin. Jadi pada saat kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, sangat mudah Tuhan untuk memberkati kita. Sangat mudah Tuhan untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Karena apa? Ya karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang punya kemuliaan. Ya. Dalam ayat ini juga jelas kalau Allah pasti akan memenuhi segala keperluan kita masing-masing. Mungkin tante nggak tahu apa yang menjadi keperluan dari setiap pemuda remaja di tempat ini. Pasti beda-beda, beda umur, beda keperluan, ya. Nah, coba mungkin ada beberapa orang yang saya tanya. Kalau misalnya kayak Bung Dedi deh, ya, mungkin yang paling muda di tempat ini, ya. Apa keperluan Bung Dedi saat ini yang masih terus digumulkan dan terus dinaikkan kepada Tuhan? Siapa yang berisik banget? Ini kayaknya intermezzo, ya. Kira-kira apa tuh Bung Dedi? Keperluannya apa tuh? Punya pasangan aja sih. Luar biasa, masih ya. Luar biasa loh. Ini pertanyaan saya dari tahun lalu sampai sekarang. Jawabannya sama. Berarti tetap fokus, ya. Tetap sama. Terus apa yang menjadi keperluan ataupun pergumulan Bu Dedi saat ini masih terus Bu Dedi naik, ya. Dan percaya kalau Tuhan itu dengar, ya. Amin. Amin. Haleluya. Kalau Bung Nathan nih, puji Tuhan, haleluya, selamat ulang tahun Bung Nathan. Semoga selalu diberkati. Dan pastinya saya bersyukur kalau saat ini boleh ada ayat ini menjadi keperluan Bung Nathan, ya. Kira-kira apa yang menjadi keperluanmu? Nah, nggak bisa disingkapkan karena terlalu banyak tante, gitu ya. Tapi saya percaya, pastinya salah satunya Bung Nathan mau membahagiakan kedua orang tua. Ya, itu juga salah satu istilahnya keperluan ataupun kerinduan saya dulu. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar. Ya. Kalau mungkin yang sekolah, Yemima, keperluannya apa? Saya mau naik kelas, saya mau lulus, mau dapat nilai terbaik. Pasti, ya. Itu keperluannya, keperluan kita. Jadi setiap kita yang ada di sini punya keperluannya masing-masing, ya. Sebagai manusia, lumrah kalau kita punya rasa khawatir, ya. Mungkin baca ayat ini mudah tante, ini gampang.
Tapi kok sampai saat ini Tuhan belum penuhi juga kebutuhan saya. Saya khawatir Tuhan itu tidak dengar. Oh, masa iya sih? Mulai lama-lama lagi, betul ya? Pasti, ya kan? Tapi rasa khawatir dan ragu itu secara manusia kita pasti mengalami, ya kan? Karena apa? Karena kita masih tidak yakin. Kalau kita tidak menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, iya atau tidak? Iya kan? Nah, jadi pada saat itu Rasul Paulus menulis tulisan ini untuk jemaat Filipi. Bukannya dia tidak mengalami yang namanya kekurangan. Ya, Rasul Paulus juga mengalami yang namanya kekurangan, tapi dia juga mengalami yang namanya dia berkelimpahan pada saat itu. Tapi dia tetap setia. Dia juga pernah mengalami yang namanya lapar. Ini pun keluarga hamba Tuhan pernah mengalami hal itu. Tuhan izinkan itu. Tapi itu menjadi kesaksian pribadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan itu memang ada. Tuhan itu tidak tuli. Tapi Tuhan melihat apakah kita lebih besar khawatirnya atau ragunya dibanding kita rasa percaya kita kepada Tuhan. Ya, coba kita baca di Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Kita naik ke atas ya. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Coba Rosa bisa baca. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak akan seperti bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Saya baca di ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Rasul Paulus itu pun mengalami apa yang namanya kekurangan, dan dia juga mengalami sebagai rasul yang dimana Tuhan berkati berkelimpahan. Jadi di saat dia mengalami lagi kekurangan ataupun dalam penderitaan di dalam penjara, apakah dia semakin lama? Tidak. Tapi di saat dia di dalam penjara, jemaat-jemaat Filipi, dia menunjukkan rasa sayangnya, rasa perhatiannya pada pelayanan Tuhan pada saat itu. Amin. Jadi jemaat-jemaat Filipi pada saat itu bukan Rasul Paulus yang dia lihat, tapi dia lihat Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan yang ada pada saat itu. Mungkin Rasul Paulus saat itu dia merasa saya dalam keadaan lemah, tidak bisa membantu ataupun tidak bisa menolong untuk jemaat-jemaat di sana. Tapi dia percaya Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan jemaat-jemaat Filipi pada saat itu. Salah satu tujuan Rasul Paulus menulis surat ini adalah kembali lagi tadi mengungkapkan rasa syukurnya dia, di mana jemaat Filipi itu memberikan perhatian kasih sayangnya dan bantuan materi pada pelayanan Tuhan saat itu.
Jemaat-jemaat Filipi memang di saat itu Rasul Paulus melihat mereka sudah semakin setia dan sudah mau berkorban. Jadi bukan karena mereka merupakan jemaat-jemaat yang berkelimpahan, bukan. Tapi memang ada. Tapi mereka sudah mempunyai rasa kasih untuk pelayanan pada saat itu. Sehingga mereka tidak takut yang namanya kekurangan, tidak takut yang namanya Tuhan tidak mencukupkan kebutuhannya di saat kalau dia memberi, baik itu tenaga, baik itu materi, karena pasti Tuhan akan kembalikan sesuai dengan janjinya Tuhan. Ya, kita bisa melihat beberapa mukjizat yang sering kita dengar atau kita baca dalam sekolah minggu ataupun dalam ibadah tentang Tuhan memberikan makan berapa orang? 5.000 orang. Tapi saya pernah dengar waktu itu Bapak Gembala pernah sampaikan 5.000 itu 5.000 kakak ya Pak Gembalanya. 5.000 kakak. Hitung kalau 5.000 kakak itu misalnya per kakak itu kali 4, bapak, ibu, anak, dua. Ya, itu keluarga berencana ya. Nah, jadi lebih dari 5.000. Tapi di saat ada anak kecil membawa berapa? Ada makanan yang dia punya, yang dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Di saat Tuhan berdoa untuk makanan itu, untuk mencukupkan segala kebutuhan jemaat, maksudnya orang-orang yang saat itu. Kita tahu akhir dari cerita ini, kita tahu akhir dari mukjizat ini. Mereka boleh kenyang dan ada sisa berapa? 12 bakul. Dahsyat kan? Dahsyat Tuhan kita. Mungkin secara mata, fisik, manusia yang ada saat itu, kita bisa mati di kelaparan tempat ini. Kita nggak cukup nih. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan cukupkan pada saat itu. Orang-orang boleh makan dan boleh diberikan lagi berkat melimpah. Ya kan? Kita percaya mukjizat pada saat itu ada, sampai saat ini pun mukjizat Tuhan itu ada. Amin. Amin. Kalau kemarin hari Jumat Bapak Gembala sampaikan, biarlah setiap perkataan-perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan iman. Perkataan-perkataan yang membuat kita semakin kuat. Kita tidak hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan jasmani, materi, tapi Tuhan sudah jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan yang menjadi keperluan kita. Betul, ya kan? Coba, ini ada satu juga cerita ataupun mukjizat yang saya tadi coba baca, yang istilahnya luar biasa juga. Nabi Elia. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Kita buka. Ini salah satu juga iman seorang janda di Sarfat yang kita juga sudah sering baca, dan saya rindu ini kita baca lagi karena firman itu memang semakin kita sering baca, semakin kita memahami kalau Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Sudah dapat? Amin. Haleluya. Sudah dapat ya? 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tapi ini saya coba baca dari ayat 11 aja ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 saja. Ini satu perikop ini kita mengetahui tentang Nabi Elia. Dia bertemu dengan janda di Sarfat. Jadi pada saat itu Nabi Elia
sedang dalam keadaan lapar. Dia membutuhkan makan. Ya. Dan dia bertemu dengan janda di Sarfat. Saya baca di ayat 11 saja ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan ini tahu, janda ini tahu, di rumahnya dia hanya ada makanan segenggam gandum dan hanya tinggal itu. Ya, kita baca, perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dia sampaikan itu kepada Nabi Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ini kembali lagi perkataan iman dari Nabi Elia kepada janda Sarfat. Dan janda Sarfat ini juga punya iman. Jadi harus ada timbal balik. Jadi bukan hanya satu arah, tapi 2 arah. Ya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa. Di saat janda Sarfat ini, kalau dia awalnya berpikir, saya nggak usah kasih lah sama Nabi Elia ini, ntar gimana anak saya, keluarga saya, nggak bakalan makan dong. Bisa saja dia berpikir seperti itu. Tapi janda Sarfat ini sudah punya iman. Kalau dia percaya Allah yang Nabi Elia sembah, ataupun Allah yang dia tahu, ya, Nabi Elia sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang luar biasa. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi itu. Jadi kalau mau mukjizat itu nyata, kalau mau Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita, kita harus ada 2 arah timbal balik. Jangan kita hanya memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya kan? Tapi kita tidak ada niat, tidak ada keinginan, tidak ada iman sekali lagi dalam kehidupan kita. Maka terkadang kita merasa kok Tuhan belum mencukupkan, ataupun Tuhan belum memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kalau kita baca Filipi 4 ayat 19 ini, saya baca berulang-ulang karena ayat ini menjadi ayat yang luar biasa. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah memberi, kembali lagi, apa yang menjadi keperluan kita. Allah akan memberi apa yang menjadi keperluan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi pemuda remaja gambaran tempat ini harus bisa membedakan apa yang menjadi keperluan. Keperluan itu adalah keperluan standar hidup
adalah yang dimaksud tentang keperluan, baik itu makan, minum, pekerjaan atau apapun. Kalau Tuhan cukupkan atau Tuhan tolong bisa selesaikan segala sesuatunya, itulah menjadi keperluan standar dalam kehidupan kita, ya. Beda dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kalau keinginan kita di ujungnya atau di akhirnya itu akan kita selalu merasa tidak pernah cukup. Sehingga tidak ada yang namanya kita mau terus, maksudnya menaikkan, maksudnya bersyukur kepada Tuhan. Kayaknya nggak pernah cukup. Jadi rasa syukur itu nggak pernah keluar dari mulut kita, ya kan? Biarlah pemuda remaja tempat ini, saya mau kita semua bisa memahami dan percaya. Kembali lagi berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita taruh roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kita mau sok jago-jago dengan kekuatan kita sendiri. Nafas kita aja dari Tuhan. Jangan kayak berasa kita nggak butuh Tuhan, ya. Jadi taruh roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, sehingga roh Tuhan itu bisa membuat kita selalu ada dalam konsisten mengikut Tuhan. Utamakan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Utamakan Yesus dalam kehidupan kita. Jika Allah belum menjawab setiap doa dan permohonan kita, apalagi sudah ada surat yang sudah dituliskan, kami keluarga Gembala setiap malam, setiap pagi doakan untuk pergumulan kita semua di tempat ini. Jujur, waktu awal tahun itu saya memang bertanya kepada Bapak Gembala, Bapak Gembala, apa sih yang mau ditulis? Karena apa? Kami lebih banyak saat ini lebih banyak memikirkan memang setiap jemaat-jemaat yang Tuhan berikan di tempat ini. Dan saya bersyukur dengan apa yang Bapak Gembala sampaikan. Biarlah Tuhan boleh mendengar, menjawab setiap doa-doa pergumulan kita. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan pemuda remaja tempat ini, setiap jemaat-jemaat di tempat ini. Tapi kami juga sebagai hamba Tuhan punya keterbatasan, punya kekurangan. Oleh sebab itu, pandang terus Tuhan, utamakan terus Tuhan. Ya, ingat, sebagaimana Tuhan berpikir, di saat Tuhan selalu menuntun dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuka setiap jalan dalam kehidupan kita. Ya. Akhir dari firman Tuhan ini, biarlah kita baca sekali lagi, dan saya rindu kita tetap imani, ingat kembali apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan akan mencukupkan ya keperluan kita, bukan mencukupkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kita percaya Tuhan akan dengar dan Tuhan akan berikan segala sesuatunya apa yang menjadi keperluan pemuda remaja tempat ini sesuai dengan mampunya Tuhan. Kita baca sama-sama, kita sambil bangkit berdiri. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Dan kita percaya kalau kita punya Tuhan yang besar. Ya, jangan patah semangat, terus semangat.
dalam melayani Tuhan. Sesuai dengan tema tahun ini, layani Tuhan dengan sungguh, segala sesuatunya Tuhan pasti cukupkan. Ya, puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian.